Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Melinda dengan NIM 642253886. Saya akan mempresentasikan tugas ekonomi bisnis yang berjudul presentasi bisnis. Definisi presentasi bisnis adalah kegiatan menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis kepada audiens dalam forum bisnis. Presentasi bisnis dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti menyampaikan informasi, meyakinkan, atau memotivasi. Di sini ada persiapan dasar presentasi. Persiapan dasar presentasi terdiri dari memahami audiens, menyiapkan struktur, menyiapkan alat bantu visual, menyiapkan desain slide, lalu menyiapkan cara menyampaikan, menyiapkan cara memulai dan mengakhiri presentasi, lalu ada menyiapkan cara mengatasi ketidakpercayaan diri, lalu ada menyiapkan cara mengakhiri presentasi. Lalu ada perencanaan presentasi bisnis. Perencanaan presentasi bisnis adalah proses penyampaian ide kepada khalayak dengan tujuan mempengaruhi keputusan bisnis. Menjelaskan tujuan bisnis, konsep, solusi, target pasar, operasi, dan strategi. Anda dapat melalui visual yang menarik dan konsep sederhana dan ringkas. Poin-poin penting yang bisa dimasukkan dalam presentasi bisnis, contohnya satu ada analisis pasar dan pemasaran. Lalu kedua ada strategi pemasaran, yang ketiga ada analisis produksi, yang keempat ada proses produksi, dan lain-lain. Tujuan presentasi bisnis itu sendiri adalah menyampaikan pesan bisnis kepada audiens. Presentasi bisnis yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, spesifik, realistis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tujuan presentasi bisnis. Di sini ada sudut pandang audiens, tentukan tujuan presentasi dari sudut pandang audiens. Lalu ada spesifik, buat tujuan presentasi yang spesifik agar pesan presentasi bisa disusun secara fokus. Lalu ada realistis, pertimbangkan apakah durasi presentasi yang Anda lakukan cukup untuk mencapai target. Lalu ada beberapa tujuan presentasi bisnis lainnya. Satu ada membujuk audiens untuk menerima suatu ide. Lalu yang kedua ada membuat audiens bisa melakukan sesuatu. Yang ketiga ada menunjukkan keahlian bisnis. Yang keempat ada mengatasi masalah pelanggan, klien, investor, dan mitra. Lalu selanjutnya ada analisis audiens. Dalam presentasi bisnis adalah proses pengumpulan dan penafsiran data tentang audiens yang dilakukan untuk memahami kebutuhan, harapan, dan presentasi mereka. Analisis audiens penting dilakukan karena dapat membantu presenter menyesuaikan konten, struktur, dan penyampaian presentasi agar sesuai dengan audiens. Untuk melakukan analisis audiens, Anda dapat menggunakan 3 pokok, yaitu demografis, psikografis, dan situasional. Lalu kita ada menentukan topik. Menentukan topik adalah salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan apakah presentasi Anda akan menarik bagi audiens atau tidak. Untuk menentukan topik presentasi bisnis, Anda bisa mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama ada audiens, lalu yang kedua ada tren industri, lalu yang ketiga ada tujuan presentasi, lalu yang keempat ada keseimbangan, yang kelima ada pengetahuan, lalu yang keenam ada fakta dan data. Menentukan metode. Dalam menentukan metode, salah satu metode yang bisa digunakan dalam presentasi bisnis adalah metode WHAC, yang merupakan singkatan dari What, How, Are you sure, Can you do it? Metode WHC ini terkenal dan artian seperti satu, apakah itu apa yang Anda tawarkan? Pada tahap ini, Anda membagikan rencana bisnis Anda dengan cepat menguraikan masalah dan solusi yang ditawarkan. Lalu yang kedua ada bagaimana cara kerjanya. Selanjutnya, jelaskan proposal Anda, berikan ringkasan singkat tentang manfaat solusi Anda. Kuncinya adalah meringkas cara kerja ide Anda dapat beberapa poin utama. Lalu yang ketiga ada apakah kamu yakin? Adalah titik di mana Anda harus memberi bukti yang kuat dalam presentasi Anda. Yang keempat ada bisakah Anda melakukannya? Bagian akhir dari presentasi
Anda harus menjawab pertanyaan ini. Ketika audiens Anda mendengar Anda berbicara tentang masalah, solusi, dan bukti bahwa solusi tersebut berhasil, Anda perlu menunjukkan pada mereka bagaimana Anda mengimplementasikan solusi tersebut. Lalu di sini ada pemilihan alat bantu presentasi. Alat bantu presentasi tersebut yang dapat digunakan seperti grafik dan bagan, lalu ada Microsoft PowerPoint, dan Google Slide. Analisis bahasa tubuh. Dalam presentasi, bisnis dapat memberikan sinyal penting kepada audiens tentang pikiran, suasana hati, dan emosi pembicara. Bahasa tubuh yang tepat dapat membantu menyampaikan pesan verbal secara sukses. Berikut adalah beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam menggunakan bahasa tubuh saat presentasi bisnis. Yang pertama, ada kontak mata. Kontak mata dengan audiens dapat menunjukkan keyakinan dan membuat audiens percaya. Lalu ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang menunjukkan autisme dapat membantu audiens mengekspresikan diri. Yang keempat ada postur tubuh. Yang kelima ada gerakan tangan. Lalu ada yang keenam ada senyuman. Senyuman dapat membuat audiens merasa lebih nyaman dan lain sebagainya. Menyusun format presentasi. Bisnis yang baik harus sesuai dengan konten dan audiens serta melibatkan pemirsa secara efektif. Maksudnya adalah pahami audiens, kenali kebutuhan dan keinginan audiens Anda, lalu pilih topik yang relevan. Topik presentasi harus sesuai dengan kebutuhan audiens dan keahlian Anda. Lalu adalah buat cerita. Buat cerita dapat membuat pesan Anda lebih menarik dan mudah diingat. Lalu di sini ada gunakan alat bantu visual seperti gunakan diagram, smart art, tabel, dan lain sebagainya. Berikan ruang kosong. Beri spasi antar kata dan elemen agar pesan Anda lebih jelas dan mudah dipahami. Siapkan slide-slide penting lainnya. Lalu performance dalam presentasi adalah sebuah ukuran hasil yang terkait dengan keputusan dan aktivitas dilakukan sebuah bisnis. Biasanya ukuran tersebut disajikan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Performance bisnis dalam presentasi bisnis, satu ada menguasai audiens, lalu kedua ada berlatih, ketiga ada informasi tersusun sistematis, lalu keempat ada desain yang menarik, yang kelima ada konten slide singkat, jelas, dan padat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.